menjadikan hikmat sebagai hal yang paling utama dan hal yang paling penting di dalam hidupnya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, itulah seru-seruan ayahnya Daud yang terngiang-ngiang di telinganya sampai ketika dia di masa dewasa, sampai dia di masa tua. Ketika dia memerintah sebagai seorang raja yang begitu besar di Israel, pasti dia mengingat akan seruan ayahnya ini. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi ini adalah anjuran peringatan ayahnya berulang-ulang kepada Salomo ketika masih muda, sehingga Salomo senantiasa mengingat akan nasihat ayahnya. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita memasuki episode yang ke-8 dari serial pembahasan Kitab Amsal dengan sebuah tema kenangan masa kecil seorang pria bijak. Dari Amsal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semuanya. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, dan mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 1 hingga 9. Dalam Amsal 1 sampai pasal 9 kita menemukan Salomo meminta anak-anaknya untuk mengejar hikmat melalui kumpulan wacana hikmat, puji, dan mengilustrasikan nilai hikmat berkali-kali. Dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 9 kita menemukan Salomo berbagi ingatan di masa kecil dari ayahnya sendiri, yakni Daud, mendesaknya untuk mencari hikmat. Saat kita memeriksa kenangan masa kecil orang bijak ini, kita akan menemukan prinsip-prinsip penting dalam membesarkan anak-anak menjadi saleh dan mencari hikmat. Memori pertama dinyatakan melalui kata-kata ini. Yang pertama, saya diajarkan oleh ayah saya. Ayah yang telah menerima tanggung jawabnya untuk mengajarinya, dan kemudian tanggung jawab yang ditempatkan oleh Allah untuk seorang ayah. Jadi ketika menoleh kembali memori di masa kecilnya, Salomo melihat bahwa Daud ayahnya itu begitu bertanggung jawab untuk mengajarinya, dan dia meneruskan ajaran ini kepada anak-anaknya. Tidak diberikan kepada gereja atau sekolah saja. Jadi tanggung jawab ini diberikan kepada seorang ayah. Sekolah tidak mungkin menjadi berfungsi sebagai alat bantu, atau mereka seharusnya tidak menjadi kruk ataupun tongkat penopang dari pengajaran tentang
tanggung jawab itu kepada anak-anak. Jadi ini diberikan dari Allah kepada ayah yang mengajarkan agar anaknya hidup penuh dengan disiplin, hidup mengejar hikmat sebagai hal yang sangat penting di dalam hidupnya. Karena baik sekolah maupun gereja tidak memadai untuk mengajar seperti yang dimaksudkan oleh Allah. Kalau kita kembali melihat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-9, guru yang paling utama itu adalah orang tua, yakni ayah dan ibu. Mereka mempunyai tanggung jawab yang begitu besar untuk mengajar anak-anak mereka, mengajarkan kurikulum yang pertama di dalam hidup anak-anaknya itu adalah kurikulum firman Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan itu secara berulang-ulang, baik ketika mereka sedang berbaring, ketika sedang duduk, sedang dalam perjalanan, atau sedang berdiri, atau dimanapun mereka berada. Nah, hal demikian ini adalah tanggung jawab seorang ayah yang tidak bisa digantikan oleh tugas seorang guru di sekolah maupun oleh seorang penginjil di gereja. Karena firman Tuhan pertama-tama harus terlebih dahulu menembus di dalam setiap dimensi kehidupan rumah tangga. Firman Tuhan harus menjadi fondasi pengajaran di dalam sebuah keluarga. Sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh gereja dan sekolah. Jadi berbahagialah anak-anak yang memiliki ayah yang mau menerima tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan dan mengajarkan hikmat kepada anak-anaknya. Nah, ketika seorang ayah gagal membayar harga untuk bertanggung jawab, mereka akan dimintai pertanggungan jawab. Seperti Imam Eli ketika mendengarkan ada begitu banyak laporan tentang kelakuan anak-anak Imam Eli yang dursila, bagaimana mereka menyalahgunakan korban persembahan, bagaimana mereka tidur dengan perempuan-perempuan di depan pintu-pintu gerbang pertemuan kemah suci, perbuatan yang sangat jahat, perbuatan yang sangat keji di mata Tuhan. Nah, tetapi Elia menegur dan gagal menahan anaknya untuk melakukan kebaikan. Anaknya tidak mau menggubris ayahnya dan terus melakukan kejahatan. Nah, ketika seorang ayah gagal di dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mendidik anaknya hidup disiplin, mendengarkan firman Tuhan dan mengejar hikmat, maka tanggung jawab harus dipikul oleh orang lain. Itu adalah seorang ibu ataupun yang menjadi wali dari orang tua. Nah, kita melihat contoh yang lain seperti Timotius, karena dia mempunyai ayah seorang yang bukan Yahudi, non-Yahudi. Timotius diberkati karena memiliki seorang nenek dan ibu yang saleh, yakni dari keturunan Yahudi. Nah, karena Yahudi itu mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya. Jadi Timotius diwarisi oleh iman dari Louis anaknya, oleh neneknya dan ibunya Eunike. Nah, ini adalah dari 3 generasi yang luar biasa, karena akhirnya Timotius juga menjadi seorang guru, Timotius juga menjadi seorang gembala sidang. Nah, mereka tampaknya mengajar Timotius kitab suci sejak dari kecil. Memang benar dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 bahwa sejak dari kecil Paulus sendiri menyaksikan bagaimana bahwa Timotius ini sudah bertumbuh oleh didikan neneknya dan ibunya, yakni Louis dan Eunike. Berbahagialah anak yang memiliki ibu yang bertanggung jawab ketika ayahnya tidak dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut. Jadi Salomo diajar oleh ayahnya. Itu adalah salah satu anugerah terbesar ketika seseorang ayah diberikan karunia anak-anak dan ayahnya dapat bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Lalu hal yang kedua, memori ataupun kenangan masa kecil seorang pria bijaksana yang bernama Salomo. Dia mengatakan dia diajar saat muda. Ajaran itu berlangsung selagi dia masih muda dan sangat mudah dipengaruhi, apalagi oleh orang terdekatnya, yakni oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Dan dia bersifat sangat terbuka terhadap apa yang ayahnya katakan. Sementara sang anak bersedia melakukan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Jadi ini adalah contoh yang luar biasa. Selagi muda dia dibentuk oleh ayahnya, dan dia juga mempunyai sifat terbuka sehingga mudah diajar dan mudah dibentuk oleh ayahnya. Lalu kalau kita melihat pengajaran yang terlambat,
itu apabila setelah anak mendapat masalah, baik masalah di keluarga maupun masalah di masyarakat, di lingkungan sekolahnya. Setelah anak mulai mempertanyakan semua yang orang tua katakan, nah itu sudah menandakan bahwa anaknya sudah mulai untuk sulit dibentuk. Ketika seorang anak lebih cenderung mengabaikan atau tidak patuh, itu sudah terlambat sekali untuk diajari. Ilmu jiwa ataupun psikologi juga sudah menetapkan dan mempunyai konsep ataupun teori bahwa seorang anak di atas umur 25 itu sudah sangat sulit untuk dibengkokkan atau sudah sangat sulit untuk diajar. Biasanya kalau mau mengajar mereka itu adalah di bawah umur 25 tahun. Mereka masih bisa menerima nasihat orang tua, menerima nasihat guru ataupun dosen mereka, sehingga mereka masih mudah dibentuk. Jadi berbahagialah kalau orang tua ataupun wali dari orang tua, ya wali dari anak, yakni dosen ataupun guru, apabila mendidik anak didik mereka itu masih muda, karena mereka masih mudah dibentuk, ya, karena umur belum berumur 25 tahun. Tetapi yang sudah berumur 25 tahun ke atas, jangan hopeless juga, ya, karena kalau tadi yang memberi konsep itu adalah psikologi ataupun ilmu jiwa, tetapi kalau di dalam teologi ataupun janji firman Tuhan, itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun umur sudah tinggi, tapi kalau tanah hatinya adalah tanah yang gembur, tanah yang mudah menumbuhkan benih firman Tuhan, maka tiada hal yang mustahil, kehidupan orang itu juga akan bertumbuh. Jadi kita tetap mempunyai harapan di dalam Tuhan. Yang berikutnya, kebutuhan mengajar dimulai sejak dari dini, jauh sebelum mereka bersekolah dengan anak-anak lain. Jadi anak-anak pun bisa saling mempengaruhi, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita lihat sebelum mereka bersekolah, anak-anak sudah diletakkan landasan ajaran oleh orang tuanya tadi, yakni dengan prinsip firman Tuhan, di mana tekanan teman sebaya dan perilaku buruk akan mendorong mereka untuk tidak mematuhi otoritas. Nah, itu adalah saat yang sudah sangat terlambat kalau anak-anak sudah mendapatkan tekanan dari teman mainnya, sudah mendapatkan perilaku buruk, sudah tidak mau mendengarkan otoritas, yakni orang tua mereka. Nah, itulah makanya adalah suatu kebutuhan, adalah suatu hal yang urgent apabila pengajaran dimulai sejak dari dini. Di mana bahkan beberapa guru akan mendorong mereka untuk menolak wewenang orang tua. Nah, ini guru yang tidak bekerja sama dengan orang tua, yang pengajarannya tidak baik. Sebelum anak terkena pengaruh yang tidak menyenangkan, itulah saatnya pendidikan itu dimulai. Jadi pendidikan yang paling berharga itu adalah dimulai dari rumah. Pengajaran oleh seorang ayah diperlukan saat anak masih di posisi mudah dibentuk dan diarahkan dengan cara yang benar. Seperti Salomo, dia sangat mengenang kebaikan dari ayahnya, Raja Daud, yang begitu antusias mengajarinya sejak dari kecil. Sekarang kita pikirkan hal lainnya yang bisa kita pelajari dari kumpulan kenangan ataupun kumpulan dari memori masa kecilnya Salomo. Yang ketiga, Salomo mengatakan, saya diajar oleh ayah yang cemas. Apa maksudnya? Kecemasan ayahnya tersirat, yakni dia mengatakan bahwa ayahnya, Raja Daud, senantiasa menasihatinya seperti seorang yang kecemasan, seorang yang penuh dengan kekhawatiran, karena selalu diajarkan berulang-ulang, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Itu selalu diulang-ulang diajarkan kepada Salomo. Ini adalah seperti pengajaran ayah yang sangat cemas, sangat khawatir kalau anaknya tidak mau mengejar hikmat, kalau anaknya tidak mau mengejar pengertian. Nah, dengan peringatan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Nah, ini adalah ajaran ayahnya yang berulang-ulang kepada Salomo, agar jangan pernah meninggalkan hikmat bijaksana, supaya hikmat bijaksana itu yang akan memelihara hidupnya. Ayahnya sangat ingin anaknya, yakni Salomo, belajar hikmat. Nah, jadi ini adalah dua raja yang kalau kita lihat sangat-sangat berhikmat di dalam hidupnya. Daud adalah seorang ayah yang sangat berkenan di hati Tuhan, seorang hamba Tuhan yang sangat berkenan di hati Tuhan, dan dia mengajarkan hikmat kepada anaknya yang bernama Salomo. Nah, hari ini kita yang hidup di era ini
perlu memiliki kecemasan seperti Daud ini, mengingat apa yang terjadi di sekolah dan di masyarakat kita pada umumnya. Karena ada begitu banyak kekerasan di sekolah, ada seks bebas di mana-mana, ada narkoba yang mencoba masuk ke area-area ataupun ke lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Saudara, ini patut menyebabkan kita sebagai orang tua di era ini merasa cemas ataupun merasa khawatir akan masa depan anak kita, karena ketika kita melepas mereka menimba ilmu di sekolah maupun di masyarakat, mereka dikelilingi oleh begitu banyak kekerasan, seks bebas, dan narkoba. Mengingat apa yang terjadi di banyak gereja pun saat ini banyak yang bersikap apatis, ya, acuh tak acuh, cuek, tidak mau tahu, masa bodoh, keduniawian mewarnai gereja. Harusnya gereja yang mewarnai dunia, tetapi banyak gereja yang sudah diwarnai oleh dunia. Dan kemudian banyak sekali gereja-gereja anggotanya itu adalah orang-orang yang murtad, meninggalkan iman mereka, dan mereka menyembah kepada allah-allah lain. Nah, komunitas dan terkadang gereja yang tidak lagi memberikan peran pendukung, ini akan sangat membuat orang tua cemas, ya. Seharusnya gereja maupun sekolah itu menjalankan fungsinya sebagai penopang generasi-generasi muda, tetapi mereka sudah bersikap apatis. Nah, kemudian kenangan ataupun memori masa kecil seorang pria bijak yang bernama Salomo ini, dia teringat akan kasih ayahnya yang memberikan cinta kepada anak-anaknya. Nah, ini penting bagi setiap orang tua meluangkan waktu untuk mengajar anak-anaknya ketika mereka membutuhkannya. Orang tua akan memohon hikmat Tuhan di dalam membesarkan anak-anak mereka, sehingga mereka bukan hanya besar secara fisik, tetapi secara mental, secara spiritual, dan jiwa mereka memiliki kepribadian yang sehat. Sama seperti Samuel dan Tuhan Yesus ketika kanak-kanak dikatakan bahwa mereka bertambah besar secara fisik dan mereka juga bertambah besar secara rohani, dan mereka dikatakan semakin dikasihi oleh Allah dan semakin dikasihi oleh sesama. Nah, jadi ini adalah pertumbuhan anak-anak yang sangat baik sekali. Yang berikutnya, bersedia mengorbankan kesuksesan dan prestis di dalam bisnis untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak. Apakah para ayah memiliki kecemasan terhadap kesejahteraan anak-anak mereka? Apakah mereka bersedia membayar harga dengan bukan hanya menghabiskan waktunya bersama anak-anak, tetapi menyisihkan sebagian untuk kepentingan anak-anak? Kalau kita melihat ayah di masa kini, para papa begitu ya, mereka mengatakan mereka begitu sibuk bekerja di luar, sementara anak-anaknya diserahkan tanggung jawab hanya kepada ibunya saja atau kepada istrinya saja. Nah, ini kurang seimbang ya. Ayah yang baik adalah ayah yang menyisihkan waktunya untuk bergaul dengan anak-anaknya, bertumbuh bersama dengan anak-anaknya. Yang keempat, Salomo mengenang bahwa ayahnya mengajarkan hal-hal yang sangat penting. Diajarkan menghargai hikmat dan pengertian, menjadikan hikmat sebagai hal yang paling utama dan hal yang paling penting di dalam hidupnya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, itulah seru-seruan ayahnya Daud yang terngiang-ngiang di telinganya sampai ketika dia di masa dewasa, sampai dia di masa tua. Ketika dia memerintah sebagai seorang raja yang begitu besar di Israel, pasti dia mengingat akan seruan ayahnya ini. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi ini adalah anjuran peringatan ayahnya berulang-ulang kepada Salomo ketika masih muda, sehingga Salomo senantiasa mengingat akan nasihat ayahnya. Untuk mencintai, meninggikan, dan memeluk hikmat, kasihilah hikmat, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi ini adalah nasihat dari ayahnya untuk senantiasa mengasihi hikmat. Karena kalau kita sudah memperoleh hikmat, kita akan dijaga oleh hikmat. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Nasihat berikutnya adalah junjunglah hikmat,
maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Jadi peluklah, rangkullah, peganglah hikmat itu erat-erat. Jangan sekali-sekali hikmat itu ditinggalkan, karena hikmatlah yang akan membuat kita menjadi orang yang terpandang, terhormat, berharga di mata masyarakat dan di mata Tuhan. Menghargai manfaat hikmat. Jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Ayah Salomo sudah memberikan hikmat, yakni nasihat hikmat kepada Salomo begitu luar biasa. Dan dia ingin anaknya menjadi pria yang bijaksana di kemudian hari. Ayah yang cemas oleh hal-hal yang sepele, ya. Terkadang kelihatannya sepele dan hal kecil, tetapi ini baik untuk dilakukan. Misalnya, kalau ayah itu terlalu sering menghabiskan waktunya, atau seorang ayah menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, nah ini yang perlu dicemaskan. Kalau yang dibahas itu hanya melulu tentang olahraga, tentang bagaimana mengembangkan otot-otot secara jasmani, ya. Kemudian hal-hal yang bersifat mekanis ataupun mekanika. Nah, ini hal yang perlu dicemaskan kalau menghabiskan hal-hal yang sepele tetapi dengan waktu yang begitu banyak, ya, tanpa menyinggung hal-hal rohani. Padahal bukan hanya otot badani yang perlu dilatih, tetapi juga otot-otot rohani perlu dikembangkan. Perlu membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kekal, bukan hanya hal-hal yang kelihatan di mata saja. Nah, hal berikutnya yang perlu dicemaskan kalau seorang ayah menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sepele itu adalah terlalu sering perhatian utama para ayah adalah agar anak-anak mereka mendapatkan gelar perguruan tinggi, ya, kalau perlu S1, S2, S3, dan tidak hanya satu saja. Kalau perlu S2-nya ada 3, S3-nya ada 4 misalnya. Wah, saudara, itu pencapaian yang baik, tetapi itu bukan satu-satunya yang terbaik. Itu bukan satu-satunya yang terpenting. Apalagi kalau motivasinya hanya ingin mendapatkan pekerjaan yang bergaji tinggi. Saudara, itu adalah hal yang bersifat sementara di muka bumi ini. Namun hal-hal seperti itu berpotensi membahayakan. Kesuksesan duniawi menghadirkan banyak godaan. Banyak anak telah dihancurkan oleh karir yang didorong oleh orang tua mereka. Tanpa hikmat dan pengertian, anak kita tidak akan mengalami yang namanya kesuksesan sejati. Kesuksesan sejati adalah apabila dia memperoleh hikmat dan hidup sesuai dengan passion yang Tuhan taruh di hatinya untuk menjalankan kehidupan ini dengan penuh sukacita sesuai dengan program, kurikulum, dan rancangan Allah. Kesimpulan, Salomo bisa melihat kembali kenangan masa kecilnya dengan bahagia dengan mengatakan, saya diajar oleh ayah saya diajar dengan lemah lembut, saya diajar oleh seorang ayah yang gelisah, saya diajar tentang hal-hal yang penting. Karena pendidikan, Salomo menekankan nilai hikmat. Kita tidak perlu heran dengan jawaban ketika diberi pilihan. Ya, jadi kita tidak heran ketika Salomo diberikan pilihan oleh Allah ketika dia menjadi raja, mau meminta apa di hadapan Tuhan. Jadi kita sudah tidak heran lagi ketika Salomo hanya meminta hikmat saja di hadapan Tuhan. Dia tidak meminta kehormatan yang lain, dia tidak meminta nyawa musuh, tidak meminta umur panjang. Nah, tetapi Tuhan justru senang dengan permintaan Salomo, yakni hikmat, karena Tuhan berkenan kepada orang yang meminta hikmat kepadanya. Dan bahkan Tuhan memberikan bonus, memberikan harta, memberikan kehormatan, memberikan umur panjang kepada Salomo. Saudara, kita dapat belajar dari Salomo karena dia sudah mendengarkan hikmat dan nasihat dari ayahnya. Dan ketika Tuhan memberikan dia kesempatan untuk meminta sesuatu ketika dia menjadi raja, dia meminta hikmat, dan Tuhan menambahkan banyak berkat bonus lainnya. Yang memilih hikmat di atas kekayaan dan kehormatan dan umur panjang bisa kita baca di dalam Tawarikh 1 ayat 11 hingga ayat 12. Siapa yang tidak menyukai anak seperti Salomo? Untuk memiliki anak seperti itu, kita harus menjadi seperti ayahnya, yakni seorang ayah yang walaupun tidak sempurna tetapi adalah orang yang tetap berkenan di hati Tuhan, yakni Daud.
Seorang pria dengan sikap yang sama terhadap firman Tuhan. Seorang pria yang sangat bertekun mencari wajah Allah di tengah-tengah dunia ini. Wahai para ayah, apakah Anda memberitahu anak-anak Anda kata-kata ini? Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Hikmat adalah yang terutama. Milikilah hikmat, dan apapun yang menjadi milikmu, milikilah pengertian. Amsal 4 ayat 7. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kenangan yang sangat indah, kenangan yang sangat manis ketika seorang pria yang paling bijaksana di bawah kolong langit ini menerima pendidikan dari ayahnya yang juga adalah berhikmat. Apakah saya dan saudara adalah orang-orang tua yang berhikmat, guru-guru yang berhikmat, dosen-dosen yang berhikmat? Nah, kiranya kita mendidik generasi muda di bawah kita dengan penuh semangat dan tetap mengutamakan yang paling penting di dalam hidup ini. Carilah, raihlah hikmat dan pengertian. Kiranya Tuhan memberikan kita menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat. Shalom.